Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam hal ini saya masih menyampaikan beberapa hal masih berkaitan dengan aksi brutal, arogan, anarkis serta premanisme yang dilakukan oleh Bribka Bambang Permadi dan Indah Wahyu Widiawati. Ini adalah tanggapan saya berkaitan dengan nota gugat cerai dan tindak lanjut gugat cerai. Ya, jadi seorang pegawai negeri itu kalau bercerai maka setelah bercerai harus mempertanggungjawabkan gugatannya. Adapun tanggapan saya terhadap gugat setelah selesai atas ketidaksesuaian pernyataan yang dilakukan oleh IWW di Pengadilan Agama adalah sebagaimana kronologi pada tahun 2016, kronologinya bahwa sejak tahun 2001 pun itu sudah awal direncanakan serangkaian kejadian perkara di mana ada persengketaan kecil atau percekcokan kecil yang itu dianggap wajar dan sudah terjadi sejak 2003, dan menurut pendapat sepihak saudara IWW menganggap bahwa kasus itu hal biasa, menganggap bahwa saudara ZD tidak memenuhi kebutuhannya sebagaimana tertulis dalam dakwaan. Yang kedua, bahwa atas dasar semua nomenklatur tersebut, IWW melakukan serangkaian langkah-langkah yang dianggapnya memiliki alasan untuk menyelamatkan atas dirinya dengan merencanakan pengambilan aset atau pencurian aset, penggelapan, selanjutnya melakukan kabur dari rumah. Dan hal itu dilakukan secara sadar dengan cara merongrong keluarga sendiri untuk mendapatkan talangan sejumlah hutang. Untuk beberapa tahun gajian saudara Solihuliati di beberapa instansi diambilkan utang untuk mengikuti sosialita, gaya, dan hidup yang ditanggung oleh saudara Indah Wahyu Widiawati. Yang ketiga, bahwa tidak benar saudara Solihuliati melakukan kekerasan sebagaimana disebutkan yang berakibat fatal, karena hal itu hanya sebagai posita gugatan atau alasan-alasan tertentu yang tidak dapat disetujui. Bahwa memang jauh-jauh hari diketahui saudara IWW melakukan barter kasus, jadi melakukan barter terhadap rangkaian tindakan terhadap dirinya sendiri agar supaya dikasihani, seolah-olah dizalimi. Ini merupakan penghinaan, tipu muslihat, dan permufakatan jahat yang dibuka di publik dengan membuka aib forum terkait dengan kejadian dalam kamar Verset versus itu, namun ditanggapi dingin oleh klien. Bahwa tidak benar tergugat menyebut penggugat balik tidak bekerja sejak 2008, sebab agenda kerja 2008 adalah agenda politik dalam rangka untuk mengusung saudara IWW sendiri untuk mencalonkan diri sebagai dewan di PDP, Pak, bersama dengan Pak Slamet Warsito dari Dapil 3. Selain itu, pada 2008 penggugat mengambil konsentrasi S2 Jurut Filsafat Islam, konsentrasi ulama Islam di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Bahwa pada 2001-2003 klien menempuh S1 Pendidikan Bahasa Inggris di UNES, lulus 2003 dari program DAP Depak kerjasama dengan ADB dan UNDP. Klien cuti 2008-2010 lalu aktif kembali mengajar di SMK Permata Nusantara Gabus mulai per 2014. Klien disebutkan menghadapi gugatan cerai berperkara pidana verjaring yang dilakukan IWW dengan kroni-kroninya, yaitu atasannya dengan modus pemerasan terselubung, intimidasi, teror, persekusi, di mana tergugat IWW mengancam cerai dan minta dibelikan rumah di Pati mulai keterangan BP4 Pak Mujahidi, dan minta hak-hak atas anaknya, namun hal tersebut tidak dapat terpenuhi karena tuntutan cerai. Yang ketujuh, bahwa sebelum bercerai diajukan oleh IWW
IWW sudah terlapor di kepolisian terkait dengan penipuan, pencurian, penggelapan, dan pembegalan rekayasa kasus atas dirinya untuk kabur dari rumah dengan kekasih gelapnya, sehingga dugaan sampai sekarang sangat sulit ditemui karena persekusi dan perampasan tersebut. 8. Bahwa IWW tidak pernah mempertanggungjawabkan hak insentif tunjangan gaji kepada suaminya karena pelarian yang masih misterius, dan gugat cerainya tanpa ada alasan atau tidak ada kehadiran, maka bahan pertimbangannya harus adil. Bahwa atas dampak kaburnya IWW dari rumah Desa Karangkonang, Winong, Pati, Jawa Tengah pada 10 Desember 2018 tanpa ada koordinasi maupun permediasi, klien merasa resah dan hak-haknya tercerabut, diabaikan, baik itu termasuk uang jaminan kesehatan, uang makan, biaya kemahalan, dan biaya askes, dan insentif tunjangan gaji per bulan yang hal itu sengaja dikucilkan atau dikecilkan artinya oleh Dinas Pendidikan Tambak Romo, ditambah denda perkara yang akan diajukan, diabaikan atas kewajiban tersebut. Bahwa saudara klien telah dirugikan secara moral maupun material selama itu dan perlu perhitungan. 11. Bahwa sangat tidak patut saudara PNS tidak memberi sikap watak keteladanan yang baik kepada masyarakat dan keluarga dengan melarikan diri, menghindar dari komunikasi yang baik. Demikian hal ini dijadikan pedoman untuk laporan. Itu semua kami sampaikan sebagai dasar laporan kami kepada Polresta Pati, dan tentunya kami juga mengharapkan tanggapan atas gugat aventurir itu ditanggapi, ya, bahwa kronologinya jelas, semuanya jelas, sehingga tidak pantas, tidak patut Dinas Pendidikan mengabaikan hal ini. Itu yang dapat kami sampaikan kembali sebelum beberapa materi diteliti. Tentunya kami juga mengharapkan ada kebaikan hati dari Bapak Ibu di dalam hal menanggapi permohonan kami. Itu kami sampaikan atas pemahaman dan kerjasama yang baik dari pemerintahan daerah Kabupaten Pati, bahwa ini adalah tindakan yang tidak terpuji, tindakan yang sewenang-wenang, sehingga kami meminta kasus ini diusut kembali, ya, kasus ini diteliti ulang, jangan sampai ada yang ketinggalan, jangan sampai ada sesuatu yang ketinggalan. Itu yang dapat kami sampaikan atas kerjasama yang baik dari semua pihak. Saya sampaikan terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.